ini adalah bimbingan kelompok. Apa sih bimbingan kelompok? Belum ada tahu? Iya. Oke, jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan BK yang diberikan kepada peserta didik ataupun konseling yang dimana ini merupakan fungsi preventif ataupun pencegahan yang berusaha memberikan pemahaman mengenai topik yang akan kita bahas. Jadi kita akan mendiskusikan satu topik tugas yang dimana topiknya berasal dari saya, yaitu topik ini merupakan topik yang cukup menarik, yaitu mengenai public speaking. Sebelum kita masuk ke ke materi dan juga nanti kita diskusi, kita kenalan dulu ya. Sebelumnya kenalin, nama kakak Arif Rahmastiawan, teman-teman bisa panggil Kak Arif. Boleh untuk teman-teman yang lain perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sisi dari kelas 12. Oke, Sisi dari kelas 12. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dea dari kelas 12. Oke, Dea ya? Iya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Silvi dari kelas 12. Oke, tadi Silvi, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelas 12. Oke, sama ya dari kelas 12 tadi Aulia. Sekelas, Kak. Oh, sekelas? Iya. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kakak ingin menjelaskan bahwasanya dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang akan diterapkan gitu ya. Pertama itu ada asas keterbukaan. Coba apa sih asas keterbukaan? Bisa mengungkapkan pendapat, saling terbuka. Oke, bisa mengungkapkan pendapat, saling terbuka, lalu oke, betul ya. Tadi kata Silvi dan Sisi bahwasanya asas keterbukaan ini merupakan kita saling terbuka gitu untuk menyampaikan pendapat mengenai topik yang dibahas. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Apa sih asas kesukarelaan? Tanpa paksaan. Tanpa paksaan dari dia dan juga Sisi. Oke, benar banget bahwasanya asas kesukarelaan ini merupakan asas di mana kita datang ke dalam bimbingan kelompok ini secara sukarela. Selanjutnya ada asas kedinamisan. Apa sih asas kedinamisan? Oke, jadi asas kedinamisan ini merupakan asas yang dimana kita nanti akan berdiskusi secara dinamis, di mana saling menanggapi pendapat satu sama lain. Nah, selanjutnya ada asas yang paling penting nih, yaitu asas kekinian. Apa sih asas kekinian? Yang terbaru, Pak. Yang terbaru. Oke, terima kasih tadi dia. Sama. Oke. Up to date. Oke, benar semua ya dari Aulia, dari Dea dan Sisi. Bahwasanya asas kekinian merupakan nanti topik yang kita bahas merupakan asas yang bersifat up to date ataupun kekinian dan terjadi pada saat ini. Gitu. Nah, di mana topiknya itu merupakan public speaking. Di mana public speaking ini bisa dibilang dari dulu hingga sekarang itu sangat berpengaruh gitu terhadap kehidupan kita. Dimanapun kita bertemu, dimanapun kita berada, public speaking ini sangatlah penting gitu untuk kita miliki. Nah, dari kegiatan bimbingan kelompok ini ada beberapa tahap, yang dimana tahap pembukaan, lalu ada tahap transisi, lalu ada tahap inti dan juga penutup. Oh iya, kita belum berdoa ya? Ada yang mau memimpin doa? Ya, Pak. Oke, boleh ya. Oke, untuk memulai suatu kegiatan ada baiknya kita melakukan doa, doa menurut kita percaya masing-masing berdoa dulu ya. Terkait. Oke, terima kasih Dea. Oke, kita akan menyepakati beberapa peraturan dalam bimbingan kelompok ini. Boleh, teman-teman? Apa saja peraturannya? Ya. Oh, peraturan. Ya. Harus ada peraturan. Ya, seperti tidak boleh bermain HP, ada lagi. Mengikuti dari awal sampai akhir, Pak. Mengikuti dari awal hingga akhir, oke. Tidak boleh keluar ruangan kecuali urgent. Oke, tidak boleh keluar ruangan kecuali urgent. Oke, ada lagi. Harus fokus. Harus fokus, oke, ada lagi. Mendengarkan. Mendengarkan, oke. Dirangkum ya, jadi bahwasanya kita tidak boleh bermain HP, harus fokus dan juga mengikuti hingga akhir. Dan kita juga harus saling mendengarkan pendapat satu sama lain. Oke. Kita masuk ke tahap peralihan, di mana tahap ini merupakan tahap yang kita berusaha menyegarkan otak kita untuk sampai kepada diskusi kita. Itu adalah ice breaking, yang dimana ice breaking ini adalah ice breaking tebak gaya.
jadi cara mainnya akan diberikan satu kata dan kalian harus mempraktikkan gaya tersebut harus sama. Oke, di sini ada dua tim ya, tim 1 dan tim 2, di mana keduanya harus mempraktikkan gaya yang sama. Oke, boleh aja dulu aja. Oke, perlu contoh nggak nih? Iya. Contoh ya, oke. Contohnya upacara. Oke, dalam hitungan ketiga. Oh. 1, 2, 3. Nah, oke, ini sama semua ya. Oke, kita masuk ke kata yang tadi sulit. Katanya adalah Katanya. Iya, kata siapa tuh? Oke, katanya adalah ya mungkin. Oke. Katanya adalah Monas. 1, 2, 3. Oke. Ini oke sama ya. Oke, imbang ya. Sama-sama ya. Oke, dua kata lagi. Katanya adalah orang berpidato. Ini sedikit sama. Katanya adalah orang berorasi. 3, 2, 1. Oke, tahan. Oke, ini beda ya. Oke, sama 2, 1. Oke. Tadi sama semuanya 2, 1. Tadi beda loh orasi. Oke. Kata lagi ya. Kata lagi ya. Oke. Selanjutnya adalah penyiar radio. Oke. 1, 2, 3. Oke, nggak ada yang sama ya. Oke, nggak ada yang sama. Jadi pemenangnya tim 1. Tim 1 pemenangnya ya. Oke, ini pemenangnya tim 1. Oke, hadiahnya nanti ya. Oke, kita langsung saja ingin masuk ke tahap ini. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah siap untuk kita masuk ke tahap ini? Oke. Nah, pada tahap ini kita akan membahas mengenai public speaking. Nah, iya. Nggak asing ya public speaking itu? Oke. Nah, apa aja sih yang kita bahas? Kita akan membahas 5 topik, yang dimana topik pertama ini merupakan pengertian dari public speaking, lalu yang kedua ada tujuannya, ketiga ada metodenya, yang keempat nanti akan ada manfaat, dan kelima akan ada cara untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Oke, apa itu public speaking? Berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum. Oke, Sulfi. Berpidato. Oke, yang lain menurut. Itu ini borong. Yang lain? Itu mengungkapkan pendapat di halayak ramai. Oke, dia mengatakan pendapat di halayak ramai. Oke, selanjutnya Laura. Sama sih sebenarnya kayak latihan supaya kita bisa percaya diri gitu di depan umum. Oke, latihan supaya bisa percaya diri, berarti lebih manfaatnya nih ya. Suara. Dari awal ya. Sampai ya. Menyampaikan pendapat di depan umum mungkin. Oke, menyampaikan pendapat di depan umum. Oke, dari teman-teman tadi yang katakan bahwasanya benar ya, bahwasanya setelah disimpulkan bahwasanya public speaking ini merupakan salah satu soft skill yang dimana merupakan seni atau keterampilan dalam menyampaikan pendapat untuk menyampaikan suatu pesan secara lisan di depan halayak ramai atau di depan umum. Ini kan ada ya, ini merupakan salah satu soft skill, tapi teman-teman tahu nggak sih soft skill itu apa? Kemampuan dalam diri Kak. Kemampuan dalam diri. Ya. Oke. Tadi apa sih? Kemampuan tidak terlihat. Kemampuan tidak terlihat. Oke.
Keahlian Kak. Keahlian. Semuanya. Ya, Oke, keahlian Kak. Soft, lembut, oh bukan. Bukan ya. Soft skill, hard skill itu berbeda ya. Jadi kalau teman-teman tahu hard skill itu biasanya contohnya adalah mendesain, itu adalah suatu keahlian ataupun keterampilan ya. Tapi kalau public speaking ini merupakan suatu keahlian yang dibutuhkan untuk juga menunjang pekerjaan gitu. Dan juga soft skill ini merupakan apa ya, bisa dibilang keahlian yang harus dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya, nah ini dia kita masuk ke tujuannya. Apa sih tujuan dari public speaking? Tadi Kak membuat kita percaya diri. Buat kita percaya diri. Ya. Oke, satu dari Untuk mendapatkan pesan kepada orang lain di depan umum. menyatakan pendapat atau pesan kepada orang lain di depan Jadi kita umum. menyampaikan apa yang ada di isi otak kita Iya. kepada orang lain. Oke, berarti kita menyampaikan apa yang kita pikirkan untuk orang lain. Ya. Oke. Selanjutnya dari Aura, dari sisi Aura ya. Iya. Iya. Gimana? Dari sisi? Iya, itu biar kita pede gitu di depan orang banyak dan kita berlatih public speaking. Ya itu ya. Oke, agar kita pede ya atau percaya diri juga sama tadi kurang lebih. Dari Melatih sisi ya. diri, melatih diri jadi berani. Ya. Melatih diri, oke, melatih keberanian diri. Iya. Nah, dari pendapat teman-teman semuanya benar dan sudah akar rangkum, di mana ada 5. Yang pertama itu adalah menyampaikan informasi. Benar tadi kata Aulia bahwasanya dengan menyampaikan informasi kita mengutarakan apa yang kita pikirkan ataupun apa yang sedang kita rasakan gitu. Kita menyampaikannya dalam setting ataupun situasi di mana ada orang banyak. Lalu yang kedua ada memberikan motivasi. Jadi kalau teman-teman tahu para motivator yang teman-teman tahu kan Mario Teguh. Tahu. Nah itu biasanya dia adalah salah satu contoh untuk memberikan suatu motivasi lewat public speakingnya. Oke, yang ketiga itu ada mempengaruhi audiens. Nah, kenapa sih mempengaruhi audiens? Karena ketika kita berbicara di depan umum itu secara tidak langsung kita akan membuat audiens itu terpengaruh dengan apa yang kita ucapkan gitu. Sebagai contohnya, ada yang mau ngasih contoh mungkin? Yang saya lakuin ya, oke, benar banget ya. Ya bahwasanya kakak di sini ingin mempengaruhi kalian untuk memahami suatu hal yang dinamakan dengan public speaking. Selanjutnya yang keempat ada mengendalikan situasi. Teman-teman tahu nih maksud dari mengendalikan situasi? Iya, kayak itu pembina upacara. Pembina upacara, oke. Lebih tepatnya mungkin pemimpin upacara, oke. Ada lagi? Mengendalikan situasi. Dari yang lama yang Oke, nah ya benar. Tadi juga Silvi bilang bahwasanya pembina upacara, MC juga kan. Pembina upacara itu biasanya dia ketika berbicara itu kan kadang ada yang berisik atau tidak ya. Di situ dia memiliki kemampuan public speaking di mana dia bisa mengkondusifkan ataupun memberikan situasi yang diam gitu agar upacara berjalan dengan kondusif. Tadi juga ada MC yang dimana MC ini juga biasanya kan acara itu kan membosankan gitu ya, adanya MC agar membuat acara itu menjadi lebih ramai. Lalu yang kelima ada menghibur. Oke, gimana contoh dari stand up? Komedi ya, satu kesatuan. Stand up komedi. Oke, contohnya mungkin teman-teman tahu Bintang Emon. Iya. Oke. Selanjutnya pembahasan yang ketiga itu apa aja sih metode dalam public speaking? Berbicara, oke, ada yang tahu? Pidato, oke. Orasi. Baca puisi di depan umum. Baca puisi, oke. Dari teman-teman yang tadi sebutkan itu adalah contoh-contoh public speaking, jadi bukan suatu metodenya. Nah, metodenya ini ada 4, yang dimana diambil dari bahasa Inggris. Nah, yang pertama itu ada impromptu style. Lalu ada manuscript style, yang ketiga ada memorize dan extempore. Nah, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Mungkin teman-teman belum pernah dengar ya. Iya. Nah, yang pertama ini ada extempore. Ada impromptu style. Nah, impromptu style ini kita
nggak perlu skrip untuk mengutarakan suatu pendapat ataupun hal yang kita punya gitu. Nah itu biasanya kita nggak perlu banyak latihan atau bahkan kita nggak perlu latihan sama sekali. Nah ya itu yang improvisasi. Iya yang perlu improvisasi. Jadi kita nggak perlu menyiapkan skrip, nggak perlu latihan dulu. Kita ini bisa dibilang adalah profesional yang sudah biasa berbicara ataupun memiliki public speaking yang sangat baik. Gitu. Nah ini biasanya dilakukan secara spontan. Jadi kalau teman-teman tahu biasanya ada ya acara-acara informal gitu, yang dimana biasanya kan ada ketua pelaksana ya yang memberikan sambutan. Itu biasanya dia nggak banyak untuk mempersiapkan gitu, jadi tinggal apa yang mengalir dan dia sampaikan itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu dari impromptu style. Oke, lanjut ya. Yang kedua tadi ada apa ya? Manuskrip style. Oke. Nah, manuskrip ini dari namanya udah manuskrip ya, berarti udah berpacu pada skrip. Gitu. Nah, dia ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam berbicara, karena seperti contohnya itu adalah presiden. Ketika presiden berbicara pasti pidatonya itu sudah disiapkan naskahnya agar tidak ada kesalahan, karena pidato presiden biasanya diliput oleh media. Ketika menimbulkan kesalahan itu adalah kesalahan yang cukup fatal. Jadinya pembuatan naskah ini adalah sangat penting itu dalam metode ini. Ada yang ingin menanyakan dulu? Kalau contohnya selain presiden? Contohnya selain presiden biasanya pejabat negara ataupun sambutan-sambutan di acara formal. Kalau tadi kan yang ya. Kalau kayak MC Kak masuk ke Pak. Kalau MC dia bisa masuk manuskrip tapi nggak full gitu. Jadi biasanya MC itu punya poin-poin penting saja gitu, dan juga ada rundown acaranya. Moderator masuk Pak? Moderator juga kurang lebih sama kayak MC. Selanjutnya yang ketiga, ya ini adalah memorize style, yang dimana ini dia mempersiapkan juga kurang lebih sama. Tapi kalau yang kedua itu manuskrip, dia biasanya membawa teks di depan. Tapi kalau memorize dia menghafal, tidak membawa teksnya. Gitu. Nah ini biasanya dalam metode ini kita tuh harus menghafal ataupun memahami isi ide dan gagasan dari isi itu. Nah ini cocok untuk dimiliki oleh daya ingat yang baik. Siapa di sini yang perlu? Ya, Silvi. Oke, ini kurang cocok ya teman-teman untuk metode yang memiliki daya ingat yang rendah. Nah ini biasanya juga digunakan oleh stand up comedian. Kalau nyanyi itu maksudnya memorize? Iya, kalau ini itu memorize karena dia berpacu pada naskah yang dibuat. Oh, berarti yang itu juga pemain film gitu ya, yang artisnya? Iya, pemain film juga. Kalau misalnya presentasi di depan kelas, maksudnya memorize? Kalau presentasi di depan kelas itu dia biasanya menggabungkan beberapa metode, yang dimana nanti, ya ini ada metode selanjutnya nih. Oke. Nah, yang keempat ini menjawab pertanyaan dari Aulia, yang dimana extempore style, yang dimana ini berpedoman pada skrip yang dibuat dalam bentuk poin-poin penting saja. MC tadi ya Kak. Ya seperti MC, terus juga ada biasanya moderator ataupun presentator di kelas itu kan biasanya hanya menyajikan PowerPoint saja gitu ya. Nah ini cocok untuk digunakan presentasi. Nah keunggulan dari metode ini dia memungkinkan bisa berimprovisasi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kita biasanya kalau misalnya di presentasi itu suka bawa catatan gitu, itu sebenarnya masuk ke extempore atau enggak? Oke, kalau presentasi bawa catatan itu masuk ke extemporer atau enggak? Oke, jadi metode ini kan memang cocoknya untuk presentasi, tapi ketika orang presentasi itu ada beberapa menggabungkan metode gitu. Ya, ketika bawa skrip berarti dia sedikit membawa metode yang kedua tadi, manuskrip. Tapi di satu sisi dia juga menerapkan metode ini karena nggak mungkin kan ketika presentasi itu membawa skrip full gitu, dan itu akan mengurangi nilai kita dalam presentasi. Ada lagi? Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, apa aja sih manfaat dari public speaking? Itu tadi bisa melakukan
diri, Melatih kepercayaan diri. bisa melatih keberanian diri, Melatih keberanian diri. melatih apa sih Pak? Apa namanya, keterampilan yang kita punya gitu. Melatih keterampilan yang kita punya. Oke. Menambah soft Menambah soft skill. Oke. melatih Melatih soft skill. Dari dia sama sama. Dari Aulia sama juga. kita jadi bisa Saling bertukar pikiran. oh ini Apa tuh? menambah nilai bukan menambah nilai kepercaya diri yang dilihat oleh orang lain. Oke, kita berarti melihat orang lain sebagai orang yang percaya diri. Ya. Gitu ya. Oke. Ada lagi? ya. Oke, nah manfaat ini bisa kita rangkum dalam 6. Yang pertama itu kita menyampaikan pendapat kita dengan lancar. Kenapa sih dengan public speaking kita bisa lancar dalam berpendapat? Karena udah terstruktur. Oke, karena sudah terstruktur dan terlatih, ya benar banget. Karena ketika kita menyampaikan pendapat masih apa ya, gagu ataupun terbata-bata, itu artinya kita belum memiliki public speaking yang baik. Oke. Yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri. Kayak benar banget tadi dari Aura dan Dia, bahwasanya public speaking ini bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, terutama ketika kita berbicara di depan umum. Oke, yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Apa sih maksud dari menumbuhkan jiwa kepemimpinan? Kita yang tahu. Mungkin itu biasanya kalau misalnya yang itu pemimpin yang apa ya, mengajak anak-anak memiliki cita-cita sama. Oke, berarti lebih ke arah jiwa kepemimpinan yang memengaruhi, gitu ya. Jadi, Melalui anggotanya agar bisa maju. oke, agar bisa maju dan juga bisa juga memotivasinya, gitu ya. Oke, ada lagi. Oke, benar banget ya. Public speaking ini menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita karena dengan public speaking kita bisa mempengaruhi orang lain untuk apa ya, ikut dan apa ya, ikut untuk melaksanakan ataupun mengikuti apa yang kita bicarakan. Lalu yang keempat ada meningkatkan jenjang karir. Nah, kenapa sih public speaking bisa meningkatkan jenjang karir? Karena dengan nilai tes public speaking kita bisa diterima. Oke, oke, dengan nilai public speaking ataupun soft skill yang baik kita bisa diterima gitu ya. Oke, dari dia. Kadang di pekerjaan public speaking itu salah satu kualifikasi dalam pekerjaan tersebut. Oke, public speaking adalah salah satu prasyarat ya untuk Ya. masuk ke Ya, pekerjaan tertentu. Kayak dari Sylvie. Sama, nggak ada pendapat lain nih. Oke, dari Aulia. Orang nilai orang itu menilai orang lain itu dari bagaimana cara dia berbicara gitu. Kalau misalnya apa yang dia sampaikan itu berisi, biasanya itu akan membaik orang tertentu. Atau kayak orang itu akan tertarik untuk mempekerjakan dia. Oke, oke, benar banget bahwa tadi yang dibilang Aun bahwasanya orang yang berpendidikan atau orang yang berkarismatik itu bisa dilihat dari isi dia berbicara gitu. Makanya public speaking ini merupakan apa ya, senjata kita untuk meningkatkan jenjang karir. Nah, maksud dari jenjang karir ini kita juga dengan berpublic speaking kita bisa apa ya, membangun jejaring relasi yang lebih luas. Karena kan ketika kita punya relasi yang luas itu memungkinkan kita untuk apa ya, mencari informasi karir yang lebih banyak gitu dari relasi kita. Oke, selanjutnya yang kelima meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Pas dia mikir ada yang mentor gitu, jadi ada apa dari pokoknya kan itu juga dari metode itu kan ada beberapa yang Ya. dari pengamalan itu dia jadi menambah gitu wawasannya lagi terus Oke, mungkin maksud Sylvia lebih ke apa ya, kita bisa menyesuaikan metode dengan apa yang kita sampaikan dulu. Jadi kita terpacu oleh pemikiran kritis untuk menyampaikan pendapat tersebut. Nah, benar sekali ya. Selanjutnya yang keenam ini ya sama ternyata. Sebenarnya yang keenam ini adalah kita menjadi lebih persuasif. Oke. Ada yang tahu kenapa kita menjadi lebih persuasif? Nggak tahu ya? Apa? apa ya, kan kalau bisa kayak itu kali ya manajemen gitu kayak biasanya orang yang kerja dari situ kan kalau misalnya dari perkataannya aja udah mengajak orang pasti kan dia orang akan ikut terajak apa yang
tadi kata Aulia bahwasanya dengan berpersuasif kita juga apa ya, berkaitan juga jiwa kepemimpinan gitu ya, dimana kita bisa mengajak orang lain untuk ikut ataupun mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi kita bisa mengondisikan manusia yang lebih banyak. Oke, gimana sih cara meningkatkan kemampuan public speaking? Ada yang tahu? Mungkin mulainya dari ini kali ya, kayak biasanya kalau mau presentasi itu terus latihan yang depan kaca. Latihan depan kaca. Oke, dari Silvi latihan depan kaca. Kalau enggak berbicara ini kalau misalnya ada sendiri keluarga gitu dari lingkungan sekitar dulu. Berbicara dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Oke, ada yang lain? Berbicara sendiri di depan cermin gitu ya, sambil megang script gitu ya, mungkin buat menghafalnya di sini gitu ya. Oke, teman-teman gitu dapat. Oke, berarti lebih ke latihan apa ya, untuk kita tidak gugup ya Iya, jika biar baca. gugup. Oke, dari dia Menyiapkan teks. menyiapkan teks. Oke, lebih menyiapkan naskahnya berarti ya. Oke, dari Aulia. Sama kali itu permasalahannya kadang saya juga itu kayak Pak kalau kalau misalnya mau di depan banyak mungkin kalau coba teknik apa tapi tetap aja apa namanya gampang. Oke, berarti lebih ke apa ya, arah untuk meregulasikan emosinya ya, mengatur emosi. Oke. Nah, dari pendapat teman-teman tadi benar semua, tapi lebih dirangkum lagi yang dimana ada 5. Yang pertama itu adalah pahami audiens. Kenapa sih kita harus pahami audiens ketika kita ingin apa ya, menyampaikan suatu pendapat di depan umum? Ya itu kali Pak pesan yang kita sampaikan juga nangkep di orang lain gitu. Oke, agar pesan yang kita sampaikan itu sesuai, agar ditangkap ataupun orang mengerti gitu apa yang kita sampaikan. Oke, dari sini sama. Oke, dari Dea sama. Laura, oke, sama satu suara ya. Ya Kak. Oke, kenapa sih kita harus pahami audiens? Karena ketika kita melihat audiens, maka kita dengan berbicara, dengan siapa kita berbicara gitu. Masa kita berbicara dengan sosok yang lebih tua dari kita seperti ke anak kecil, itu kan nggak sesuai gitu ya. Artinya ketika kita melihat nih, contohnya di acara formal, berarti pahami audiens yang dimana audiens ini apa ya, juga bersikap formal gitu. Artinya bahasa yang kita sampaikan adalah bahasa yang teratur, formal dan juga baik. Berbeda ketika kita acara, misalnya acara kumpul, kita memberikan sambutan, acara family gathering, nah itu kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan juga bahasa lebih santai gitu. Lalu yang kedua adalah latih gerak tubuh. Apa yang dimaksud dengan latih gerak tubuh? Ini dengan melatih gerakan diri biar kita nggak takut saat di depan audiens. Oke, contohnya gimana? Ya, kayak apa sih, di depan kaca itu kan? Iya, Oke, benar. latihan di depan Iya, kaca. Contohnya memainkan gerak tangan. Iya, gerak tangan. Oke, ada lagi? Kalau misalnya di depan suka kayak gerak-gerakan kayak Ya. nggak kita sadari gitu kayak mungkin gerakan kaki itu kan pasti kalau kurang pantas gitu kalau di Ya. depan tuh iya jadi itu lebih dikontrol lagi jadi kita bisa juga dari gerakan lain yang aneh gitu. Oke, dari situ. Ini sih kayak dia mengatur gerakan itu jadi yang lebih baik sesuai sesuai dengan kita kayak ini yang asal yang salah itu itu kan gerakan seperti itu dia harus mengatur gerakan itu yang lebih baik yang lebih sopan gitu ya. Oke, tadi benar banget ya dari teman-teman semua, dari Aulia, dari Sylvia, dan tadi sedikit apa ya, banyak ya, dan benar sekali bahwasanya ketika kita menaikkan gerak tubuh kita harus meminimalisir gerakan yang tidak perlu, seperti kita mungkin seringkali gugup dengan menghentakkan kaki gitu. Itu adalah salah satu contoh kita bosan terhadap situasi gitu. Kita harus mengurangi hal tersebut gitu, dan kita juga apa ya, bisa lebih memaksimalkan tadi gerakan tangannya itu harus terlihat lebih sopan. Contohnya ketika menurut seorang kan kalau nunjuk kayak gini nggak sopan ya, mungkin ini ataupun seperti ini. Nah itu kan lebih baik gitu. Dan ketika berbicara kita juga bisa
apa ya, ketika kita berbicara suatu hal yang mungkin bisa kita praktikkan, itu bisa kita gerakan dengan tangan kita. Dan ketika berbicara di depan umum, apalagi presentasi, kita tidak boleh terpacu pada satu titik kita berdiri gitu. Kita bisa menggait audiens yang lebih banyak gitu. Artinya mereka yang di belakang, ketika kita apa ya, ada di presentasi di kelas, kita nggak perlu diam di depan saja, kita bisa ke belakang untuk akhirnya yang belakang itu bisa mendengarkan kita juga. Selanjutnya itu adalah latih vokal. Apa sih latih vokal? Jadi untuk cara bicara dia biar audiens lebih paham. Oke, cara berimprovisasi agar audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Dari dia. Melatih vokal suara kali ya. Melatih vokal suara dengan apa? Mengontrol nada tinggi, nada rendahnya kan kalau berpidato nggak mungkin nada tinggi semua. Oke, marah ya? Iya. Oke, berarti intonasi suara Iya. diperhatikan. Oke, dari Silvi. Sama sih, melatih vokal itu terus kita harus udah pahami audiens juga kan. Jadi walaupun walaupun audiensnya itu anak-anak ataupun mau yang lebih tua, kita juga harus tahu itu suara yang harus kita tunjukkan itu seperti apa. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Olia. Melatih vokal langsung kayak intonasi suaranya kali ya, kalau misalnya ngomong di depan umum terus kita suaranya kecil atau enggak, itu kan pasti orang tuh nggak bakal tertarik dengan atas apa yang kita ucapkan. Jadi kita perlu tuh kayak memperhatikan mana sih nada-nada yang harus diucapkan secara keras biar orang lain tuh apa ya, terkenal gitu loh, biar dia masuk gitu pesan yang kita ucapkan. Berarti kurang lebih sama kayak dia tadi, lebih ke arah intonasi suara gitu ya, gimana ketika kita mengucapkan sesuatu yang semangat itu bisa kita ucapkan dengan nada yang keras, tapi kalau misalnya kita mengucapkan nada yang ataupun cenderung ke arah negatif itu kita bisa merendahkan suara kita gitu. Dan kita melatih suara kita ini agar suara kita juga lancar gitu, tidak terbata-bata. Jadi ketika kita menyampaikan suatu pendapat ataupun berbicara di depan umum secara terbata-bata, orang akan komentar terhadap kita gitu. Dan gimana caranya kita bisa mempengaruhi orang lain, tapi kita sendiri pun juga bisa mengatur vokal kita. Itulah kenapa kita penting untuk melatih vokal. Kata yang keempat, melatih regulasi emosi. Ada yang tahu? Apa sih melatih regulasi emosi? Oh iya, itu aja kali kan. Ini wajah, oke. Dari kemudian dari Silvi, Kontrol emosi mungkin. kontrol Iya, emosi. tahu situasi gitu ya, jangan pas misalkan ada di situ tiba-tiba marah gitu. Jadi kita harus yang itu kan kayak melatih emosi juga. Oke, berarti lebih ketahanan ataupun emosi kita agar tetap stabil gitu ya. Oke, dari dia sama. Tapi lebih ke mungkin ke emosi atau dia hari itu jangan mempengaruhi public speaking hari itu juga. Oke, buang apa yang kita rasakan ataupun misalnya sedih ataupun kita sedang gak baik-baik aja, tapi kita ketika berbicara itu kita harus hilangkan itu sejenak gitu ya. Ya, Dari orang. sama sih. Jadi kayak kalau misalnya ada masalah itu jangan dibawa-bawa saat misalnya sedang presentasi gitu. Jadi lebih ke ya udah fokus aja ke presentasi itu, jangan kalau emang lagi marah jangan dibawa ke audiens. Oke, jadi benar banget ya, bahwasanya ketika kita menyampaikan suatu pendapat di depan umum, kita harus meregulasi emosi dan kita harus sebaik mungkin apa ya, menjaga senyumnya. Lalu juga ketika berbicara suatu hal yang kurang mengenakan, kita juga harus menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan gitu. Nah, itu adalah salah satu apa ya, keterampilan yang harus kita latih gitu, dengan melatih regulasi emosi. Selanjutnya yang kelima itu adalah menonton dan mempelajari orang lain. Kenapa sih kita harus menonton dan mempelajari orang lain? Ya. Karena dari kita menonton dan mempelajari orang lain, kita bisa dapat gambaran gitu, oh ternyata tuh seperti ini ya caranya mengerti public speaking. Oke, agar kita mendapatkan gambaran gitu yang jelas dari dia. Mungkin
Bisa karena terbiasa, Kak. Bisa karena terbiasa. Oke, dari Silvi Iya, sama kayak apa? sama. Oke, sama kayak orang tadi apa? Ini mencontoh dari orang lain, dan gambaran gitu, dari gambaran buat diri kita sendiri, apa public speakingnya biar bagus. Oke, lebih ke gambaran ya secara utuh mungkin ya. Dari Aulia. Sama sih, sebenarnya ada tahu kan mungkin biar punya role juga. Oke, biar punya role model ataupun suri tauladan ya. Oke, benar banget. Dengan menonton dan mempelajari orang lain ini juga memungkinkan kita belajar secara mengamati gitu. Jadi ketika teman-teman semua hanya melatih diri sendiri saja, entah itu melatih dengan paham audiensi atau audiens, lalu melatih gerak tubuh, emosi dan juga vokal, tapi ketika kita tidak belajar ataupun kita tidak bisa mengamati bagaimana proses dari public speaking yang baik, itu menurut saya adalah kurang gambaran dalam hal tersebut gitu. Oleh karenanya kita juga perlu untuk belajar orang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Nah, ini dia ada daftar pustaka atau referensi yang kakak ambil untuk membuat PowerPoint ini. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, kita akan ada latihan public speaking. Oke, di sini ada 8 kartu yang dimana isinya adalah sosok yang berbeda gitu. Contoh-contoh public speaking yang berbeda. Tadi teman-teman udah menyinggung ada MC, ada moderator, mungkin ada stand up comedy. Nah, ini akan dua-dua gitu ya. Dua-dua. Ya, karena dua kan. Iya, pas. Oke, dua-dua boleh dipilih salah satunya ya. Oke. Boleh, siapa yang Dibagi aja Pak. Iya, bagi aja. Dikocok. Oh, dikocok biar adil. Iya. Oke, silakan dibuka. Oke, asas kesukarelaan. Siapa yang ingin? Ya, Derni, dapat apa Saya aja? ada pembawa acara dan pidato. Oke, memilih yang mana? Pembawa acara. Dua acara. Oke, coba diperhatikan. Contohnya, ceritanya MC ya, ya, bawakan Oke. acara apa nih? Acara donor darah, Kak. Donor darah. Ya. Oke, dari PMR, PMI. Iya, saya pernah. Oke, silakan ya. Oke. Kita perhatikan dulu ya teman-teman. Nanti kita nilai dulu dia ini seperti apa public speakingnya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi sudah boleh. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita tetap diberikan. Oke. Kita ayo kita. Oke. Kak. Ulang ya? Saya lupa Kak, iya benar. Oke. Langsung dari yang tadi nih, Kak, mau sesama. Oh, boleh biar perfect diulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk kita semua. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara donor darah hari ini. Sebelum itu, marilah yang terhormat Bapak Ketua Donor dan Ibu Koordinator Donor dan hadirin yang sangat saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan sehingga kita dapat berkumpul di acara donor darah hari ini, yang mana hari ini kita melaksanakan donor darah yang bertujuan untuk dada gitu ya Kak. Dan setelah itu ada susunan acara yang kita akan laksanakan hari ini berupa pembukaan yang dibuka oleh saya selaku MC. Lalu ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Koordinator Donor.
Lalu ada pembukaan secara simbolis yang akan kita laksanakan bersama dengan dan dipimpin oleh Bapak Serana. Dan acara inti yaitu acara donor darah hari ini. Oke, cukup ya. Udah cukup. Oke, kita nilai dulu ya. Oke, dari teman-teman gimana? Ada yang ingin 100. diperbaiki? 100. 1.100. Oke, mungkin kalau dari saya tadi agak ini ya, ada kata yang berulang ya, puji syukur. Nah, itu diucapkan 2 kali. Iya, saya lupa. Oke, mungkin untuk saran dia ini mungkin apa ya, lebih bisa dikurangi kata gitu. Jadi ketika bingung itu boleh diam terlebih dahulu gitu. Nah, itu juga bisa apa ya, bisa dikatakan sebagai regulasi kita emosi ataupun vokal dalam hal itu. Oke, terima kasih Diani. Oke, selanjutnya. Saya sambutan buat nyambung. Oke, tadi Aulia dulu ya. Oke, Aulia boleh sambutan Kita mau darah. sambutan donor darah. Itu boleh. Boleh. Oh iya betul. Nanti kan dibahas sama. Oke, tadi kan Diani mengucapkan ada yang mana itu disebut apa aja ya teman-teman. Jadi nggak ada kalimat yang kosong gitu. Ya. Saya itu ya, ngisi sambutan. Tapi ini sambutan itu maksudnya gimana sih? Iya. Iya, ngisi sambutan. Iya, jadi Apa saya menyebutkan? Tidak sambutan. ya sambutan. Jadi bisa jadi ketua pelaksana atau jadi ketua RT, ketua RW gitu. Donor darah, Koordinator. donor darah. Oke, silakan. Gimana sih? Pada usia saya persilakan. Oke, terima kasih. Ya, pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan. Baik hari ini. Apa? Asal nggak sering nggak apa-apa. Oke. Nggak sampai, Kak. Oke, boleh diulang. Oke, silakan. Terima kasih kepada MC yang telah bersama saya berbicara. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan donor darah ya. Ya. Ya, betul. Tapi saya dari ini nggak tahu apa. Oke. Nggak tahu darahnya, mungkin bisa dicek dulu. Ya, ya baik. Donor darah ini dalam rangka untuk pemenuhan stok yang ada di rumah sakit, sehingga kita bisa memenuhi stok yang ada di rumah sakit. Oke. Ya. Oke, apa ya? Oke, mungkin dari Aulia ada yang ingin menanggapi bagaimana? Itu ada pengulangan kata Ustaz. Oke, pengulangan katanya apa tuh? Yang kata di rumah sakit stok darah. Oke, terdapat pengulangan kata. Oke, yang lain? Udah. Oke, tertawa-tawa juga ya. Ya. Oke. Kurang fokus. Kurang fokus. Fakika nggak ada siapa. Oke. Siapa? Ya, secara latihan itu sudah dapat dikatakan baik karena masih dalam proses latihan. Iya. Oke, selanjutnya. Saya. Ayo, siapa duluan? Sweet. Atau udah enggak? Bentar. Oh iya. Kalau dia tuh dia. Oke, Silvia dulu mau jadi apa? Stand up itu melawak. Ya, kalau sudah tidak itu jangan nonton stand up. Apa-apa. Stand up itu ada assalamualaikumnya. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya belum ngelawak aja udah ada yang tertawa ya, teman-teman. Berarti muka saya ini emang bagaimana nih? Jawab. Oke. Baik. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan saya untuk berstand up di sini. Lalu ada para juri, para juri hadirin, selamat siang. Siang. Oke, ada apa? Oke, bentar ya. Nah, tadi itu dia udah ketawa duluan sebelum saya stand up. Oke, begini ya. Nah, tadi kan saya punya teman tuh susah gitu buat diajak ini. Bukan susah sih, dia sih mau aja.
Lucu lumayan lucu. Oke. Maaf ya teman-teman karena umur saya itu terlalu tinggi ya. Oke. Bukan tinggi. Nanti harus saya. Ya. Jadi saya punya teman dia itu aktif kalau dalam belajar itu aktif cuman pasti bukan itu. Selalu apa bikin saya kan terus tadi aja ya nunjukin kepiting nunjukin kepitingnya. Kalian pada tahu kepiting tangan? Oh iya itu lama ya. Ya udah itu aja sekian dari saya. Wassalamualaikum. Boleh kritiknya. Ada yang mau kritik sini? Saya namanya Assalamualaikum. Iya yang lepas sendiri sebelum cerita. Oke, berarti stand up belum boleh makan dulu ya. Soalnya saya belum pernah kuliah stand up. Ya, tapi keren banget. Keren ya. Kamunya dari sini. Dia bisa lucu pada rumah dan akan Ah, itu dia. Saya bro. Oh iya. Keren dua kali. Oke, Aura mau jadi reporter atau Reporter lagi. penyiar radio? Oke, reporter. Oke. Beritanya apa? Gempa Cianjur. Gempa Cianjur. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang pemirsa. Sekarang saya sudah berada di tempat lokasi terjadinya gempa Cianjur kemarin, dan di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber gitu ya, yang sudah disiapkan gitu, dan beliau sudah bersedia untuk saya wawancarai. Oke. Di sini ada Ibu siapa? Ibu dia. Oke Ibu ya, boleh diceritakan gitu kronologinya ketika kemarin terjadi gempa, Ibu sedang apa gitu? Ya, saya lagi tidur siang bu. Yang terus tiba-tiba kasurnya kok goyang. Tapi saya nggak, oh kan biasa gitu kan, goyang biasa. Lama-lama kok goyang kenceng banget gitu. Jadi saya lari, tapi sempat dulu nyambut colokan. Colokan listrik kan takut ya bu, kan ada antisipasi dulu. Sabut colokan listrik, pasang, pompo, Kompor listrik, kompor Mexico dipasangin, terus baru saya keluar bu, buru-buru gitu bu. Oke, berarti saat terjadinya gempa Ibu mengantisipasi gitu ya untuk menyoroti peralatan rumah tangga gitu ya. Ya, Oke, kalau boleh tahu Ibu rumahnya, kondisi rumahnya itu seperti apa sekarang? alhamdulillah. Alhamdulillah bu, saya bersedih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti tidak ada kerusakan gitu. Alhamdulillah nggak ada. Terima kasih. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. Oke, karena tadi masih banyak bercanda, kita akan lebih serius satu putaran lagi ya. Tapi tadi saya sudah serius. Oke, tadi dulu bercanda, ini kita akan lebih serius lagi ya. Dimana setiap public speaking itu pasti punya pembukaan, isi dan juga penutup. Oke, ini lebih diperhatikan lagi. Nih, ulang enggak? Untuk ulang enggak? Saya Nggak usah, nggak usah. Kan ada dua. Kita mau reporter, ngisi Saya sama pidato. Ya. Oke. Oh iya. Mungkin ada yang mau tukeran bu? Udah, Silakan. Nah ini sama sekarang nih. Nah, tuh suruh nama saya lagi. Oke, kita serius ya. Ya. Oke. Siapa yang mau duluan? Aku. Dulu. Oke. Bisa berarti ya? Ya. Oke. Ayo. Oke, Aura mau jadi apa lagi tadi? Reporter lagi aja. Oke, boleh ketawa ya. Selamat siang pemirsa. Sekarang saya sedang berada di pusat gempa, yaitu berada di Cianjur gitu ya. Kemarin telah terjadi gempa yaitu 5,7 magnitudo, dan di sini saya sudah berbicara dengan narasumber saya sebelumnya. Nah, beliau juga Oke. Oke, ulang ya.
tarik nafas dulu. Oke, regulasi emosi dan oke. Oke, selamat siang saudara pemirsa. Nah, di sini saya sudah berada di pusat gempa yaitu di Cianjur yang kemarin terjadi gempa sekitar 5,7 magnitudo, dan di sini saya telah bersama narasumber saya yaitu Ibu siapa? Ibu Dea. Oke, sekarang saya sudah bersama Ibu Deani. Nah, di sini nanti saya akan mewawancarai beliau gitu ya, terkait bagaimana kondisinya kemarin dan bagaimana dia menanggulangi masalah tersebut. Oke. Ibu, kalau boleh saya tahu, kemarin pada saat Ibu merasakan gempa itu Ibu sedang apa? Saya sedang di kamar, Bu. Ibu sedang di kamar ya. Itu pertamanya itu Ibu merasakan gempa itu seperti apa sih, Bu? Kan gempa itu kayak gitu ya, Bu. Jadi awalnya nggak berasa, tapi lama-lama kencang gitu. Nah, posisinya di situ Ibu sedang sendiri atau bersama dengan keluarga? Ada keluarga. Keluarga juga ya? Apakah ada korban bencana gempa itu, Bu, dari keluarga Ibu? Alhamdulillah nggak ada. Oke, terima kasih Bu Deani telah bersedia untuk saya wawancarai terkait kondisi Ibu sekarang gitu ya. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada studio. Terima kasih. Oke, Pak Dita. Tadi sama Silvi. Oke. Saya mau stand up ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Wah, pada semangat sekali ya. Jawab dong semangat gitu. Oke. Nah, kalian tahu nggak saya di sini mau ngapain? Ngapain tuh? Wow. Enggak. Saya juga nggak tahu. Tapi di sini saya bertujuan untuk menghibur kalian semua. Kalian pada galau nggak? Galau. Iya, saya akan menghibur kalian semua ya, teman-teman. Pertama-tama saya menyapa para juri dulu ya. Halo para juri sekalian. Oke, stand up saya hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu Cepmen. Teman-teman udah ada yang tahu kan lagunya Cepmen? Oh ya, membahas soal Cepmen nih. Kira-kira kenapa ya Cepmen bisa terkenal sampai membuat lagunya? Rezekinya waktu itu. Oh, rezekinya ya. Tapi selain rezeki apa nih kira-kira? Kreatif. Kenapa? Kreatif. Ganteng. Kembarannya Gara-gara apa sih dia terkenal tuh? Kembaraannya Dilan. Iya, kembarannya Dilan. Padahal hanya kembaran jaket katanya ya. Iya. Waktu di podcast dia mengatakan bahwa kembarannya itu Dilan hanya jaketnya saja. Nah, kira-kira nih teman-teman semua ada yang tahu nggak lagunya Cepeng itu seperti apa? Waduh. Enggak. Gimana tuh? Belum tahu. Aldi lahir yang seperti apa ya? Bisa ada yang nulis gitu kan? Oh iya betul. Itu juga viral gara-gara di sosial media ya. Ya. Ya udah, sekian dari stand up saya. Semoga kalian bahagia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan bagus ya. Ya. Oke, Kak Dita. Dua lagi. Saya. Oke, Dea. Menyiar radio. Oke. Oke. Balik lagi di 102,10 FM. Sedia FM. Wih. Enggak ada. Terus balik lagi bersama saya Dea, DJ Dea, yang akan memandu salah. Oke, lah. Wah. Oke, perfect ya. Iya.
102,2 FM radionya anak muda. Yeay. Oke, kalau muda balik lagi bersama aku di Dea yang akan memandu kalian 30 menit ke depan. Nah, hari ini gimana nih? Kita mau cek ombak dulu nih. Apakah kalau muda masih dengerin kita stay di 102,2 FM atau udah menghilang nih? Boleh kalian kirim mention ke Twitter kita di @sedia_fm. Satu lagu untuk menemani siang kalian yaitu Justin Bieber. Yeay. Oke, makasih. Terakhir. Oke, boleh. Terakhir. Stand up nih. Stand up, Boleh ya. stand up, Kak? Boleh. Oke, nggak apa-apa, yuk dicoba dulu yuk. Yuk. Penting keterampilan berbicaranya. Oke. Ya, harus salam banget. Ya, selamat. Oke. Ya. Ini biasa dingin banget ya nih. Enaknya mah di rumah nih. Tidur, selimutan. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya saya di sini untuk menghibur kalian. Jadi saya ada pengalaman ya hari ini ya. Saya lagi naik itu tuh naik TJ arah Blok M Tosari. Kebetulan itu TJ-nya jadi gerbong gandeng gitu kan. Saya lihat tuh mas-mas mereka tuh mas-mas pakai baju warna hijau tereng gitu. Terus digamblok tuh diteleponi. Gua pikir dia punya anak perempuan. Saya megang perempuan nih, wah tuh gue bilang wah ini bapak yang keren nih, bapak yang baik nih, mungkin tas anaknya ya. Terus pas tuh ada ibu-ibu keluar sama si mas-mas itu duduk di situ. Pas gue keluar, pas gue duduk tuh sama mas-masnya, gue bingung kan, kalau gue duduk ntar anaknya duduk di mana nih, anak perempuan duduk di mana? Akhirnya gue nunggu dulu tuh, gue nggak duduk, tapi pas gue lihat lagi, anak perempuannya mana ya? Kagak ada anak perempuannya. Seringkali kan ada 2 gerbong ya, gue lihat ke kanan ke kiri tuh mana perempuannya. Setelah gue lihat lagi tuh mas-masnya di menteng tuh tas teleponnya, kita kagak ada perempuan. Ternyata itu tas mas-masnya yang diteleponin. Dan saya lihat kasih. Oke, cukup ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pesan-pesannya saat praktik. Mantap. Mantap. Oke. Ya, kita jadi tahu gitu. Dan regulasi emosi juga. Cara public speaking. Oke. Oke, mungkin untuk ini ya, untuk sebagai contoh terakhir, mungkin saya akan menyampaikan dari sambutan, di mana dari tahapannya dari pembukaan dengan memaksimalkan postur tubuh, dan juga regulasi emosi dan juga vokal. Ya mungkin boleh mana nih contoh nih? Biar radio ya, biar radio. Nah, sambutan aja sambutan ya. Oke, ceritanya sambutan jadi ketua pelaksana Demam Darah. Oke, biar lanjut ya tadi. Tadi kan ada pembinaannya, sekarang ketua pelaksananya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam donor darah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa dalam keadaan sehat berkumpul di agenda donor darah pada tahun 2022. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang yang ilmu pengetahuan yang kita bisa nikmati hingga saat ini. Sebelumnya yang terhormat pembina ketua donor darah Ibu Aulia, selanjutnya ada Ketua RT Ibu Sisi Aura, dan tentunya para hadirin yang dan pasien yang mengikuti agenda donor darah pada hari ini. Oke. Seperti pada umumnya, donor darah merupakan kegiatan yang kita selenggarakan setiap tahunnya, di mana kita ingin memberikan suatu pelayanan dalam bentuk pengabdian masyarakat yang dimana kita membutuhkan suatu agenda untuk
menyalurkan darah yang dimana darah ini dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan. Dan untuk itu kita menyediakan wadah dalam rangka pemberian bantuan tersebut, dan harapannya agenda ini dapat berjalan dengan baik dan juga akan ada agenda lain baik di tahun-tahun berikutnya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin cukup ya teman-teman ya. Ada tanggapan lain? Ya, seru Pak. Oke. Oke, kesan-pesannya untuk mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Seru. Seru. Nggak ada yang lain nih? Malu Kak, lamapannya nggak lucu. Waduh. Bisa belajar cara public speaking dia. Oke, mungkin untuk selanjutnya kakak ingin nanya apa sih yang kalian dapatkan dalam bimbingan kelompok hari ini dari Aura, sisi Aura? Saya sih dapat tahu cara metode-metode dalam public speaking itu seperti apa dan cara penerapan itu seperti apa. Oke, dari Dea. Sama kayak Una, cuma jadi tahu latihannya bagaimana yang baik dan benar gitu, terus jadi tambah soft skillnya Kak. Oke, selanjutnya dari Silvi. Iya, jadi kita juga banyak belajar gitu. Kalau public speaking itu nggak sembarangan berbicara di depan umum, tapi juga memperhatikan intonasi suara, regulasi emosi, terus juga memperhatikan audiens yang nantinya akan kita berikan gitu ya. Itu sih. Oke, selanjutnya dari Aulia. Public speaking itu ternyata nggak mudah walaupun tadi stand up ya. Kadang-kadang kalau misalnya ngeliat orang lawak kita lawak aja, padahal ternyata lawakan itu juga dipikirkan matang. Tapi kan apa ya, mendatang sontak gitu kayaknya kayak kelabakan. Wah, sok apa nih? Jadi kayak lewat aja di pikirannya, ternyata memang butuh latihan. Terus tadi kan ada teknik memorasi, ternyata Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya bahwa apa yang kita pelajari hari ini dan kita praktikan, tadi kita memakai salah satu metode, apa sih metodenya yang kita praktikan? Ya, benar, improvis style. Karena kita tidak menyediakan teks dan kita hanya terpacu membayangkan menjadi seorang yang dimaksud seperti reporter, MC dan segala macam, dan teman-teman semua sudah baik dalam latihan ini. Apresiasi dulu. Oke, sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? ya. Oke, boleh Aulia. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita menutup acara untuk kegiatan kita kali ini, ada hal baik yang kita lakukan dengan baik dengan membaca doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Aulia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kita pelajari memberikan manfaat dan tentunya harapannya kita kedepannya akan memiliki public speaking yang baik, entah dalam kegiatan sekolah, kegiatan pekerjaan nanti ataupun kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian lagi dari saya. Apabila